narasi soal biaya tinggi politik dalam penyelenggaraan pilkada begitu ya, yang kemudian pemerintah menyampaikan bahwa ini harus diubah nih dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD begitu. Di satu sisi persoalan politik kita yang berbiaya mahal itu betul, itu realita yang saat ini terjadi. Tapi ini konteks yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk membenarkan atau memberikan justifikasi dari narasi yang tadi. Nah, tapi kalau dari data ICW sendiri nih Mbak, bener nggak sih kalau korupsi kepala daerah ini banyakan tuh dipengaruhi gara-gara tinggi biaya politik? Atau jangan-jangan karena lemahnya hukum sehingga tidak menimbulkan efek jerah seperti yang tadi Mbak Sera bilang? Iya, betul. Tingginya biaya politik juga menjadi salah satu faktor yang berkontribusi kuat begitu ya terhadap banyaknya kasus korupsi yang menimpa para pejabat publik kita, utamanya yang dipilih melalui mekanisme pemilihan, tidak hanya kepala daerah, tapi juga di legislatif begitu. Tetapi, nah kalau Mbak Vivian dan Mas Rega dan teman-teman semua, beberapa waktu ini kan kita banyak disuguhkan dengan narasi soal biaya tinggi politik dalam penyelenggaraan pilkada begitu ya, yang kemudian pemerintah menyampaikan bahwa ini harus diubah nih dari dipilih langsung oleh rakyat menjadi dipilih oleh DPRD begitu karena persoalan biaya yang tinggi tadi. Saya ingin menyampaikan bahwa di satu sisi persoalan politik kita yang berbiaya mahal itu betul, itu realita yang saat ini terjadi. Tapi ini konteks yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk membenarkan atau memberikan justifikasi dari narasi yang tadi. Konteks politik kita berbiaya tinggi sekarang itu bisa diuraikan lagi gitu ya. Ada biaya penyelenggaraan, ada juga biaya yang berkaitan dengan biaya politiknya begitu. Bahkan biaya ilegal seperti biaya yang harus dikeluarkan dari pasangan calon atau kandidat sebagai mahar politik yang dibayarkan kepada partai karena partai menuntut hal tersebut. Kemudian biaya-biaya lain seperti misalkan politik uang yang kemudian dilakukan oleh pasangan calon karena apa? Karena mereka tidak melalui proses filtrasi, kaderisasi yang cukup yang dilakukan oleh partai politik sehingga ketika terjun ke mekanisme kontestasi mereka nggak punya visi misi yang cukup baik begitu ya, yang bisa memikat para pemilih. Pada akhirnya yang dipertaruhkan adalah kapitalnya, sumber daya berupa uang dan lain sebagainya. Itu di satu sisi biaya politik yang memang juga tinggi, tapi itu tidak itu berasal dari ya para kandidat sendiri begitu ya, tidak membebani biaya dari negara. Sedangkan kalau biaya penyelenggaraan yaitu berkaitan dengan biaya yang dikelola oleh para penyelenggara dan pengawas pemilu begitu. Dan kalau dibandingkan ya justru biaya dalam pilkada itu tidak lebih besar bahkan dibandingkan dengan biaya pada program prioritas pemerintah yang lain. Kita sekarang melihat ada program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan lain sebagainya. Tapi berkaitan dengan, balik lagi kepada konteks biaya politik, memang biaya politik kita mahal begitu ya. Itu diperlukan juga misalkan untuk konteks melakukan kampanye dan lain sebagainya. Dan fakta bahwa biaya politik ini mahal yang kemudian juga memicu dilakukannya korupsi oleh pejabat publik itu ya sebenarnya terkonfirmasi, bukan asumsi lagi. Terkonfirmasinya dari mana? Contohnya misalkan ketika di 2025 lalu kan ada 6 ya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satunya adalah bupati di Lampung Tengah. Ketika dilakukan pemeriksaan itu disampaikan bahwa uang yang dikorupsi itu digunakan untuk beberapa hal. Salah satunya adalah untuk membayar hutang yang digunakan untuk membiayai kampanyenya pada saat pilkada. Kemudian pada saat pilkada 2024 ada pada saat itu gubernur petahana dari Bengkulu Rohidin Mersyah yang juga melakukan jual beli jabatan begitu, yang mana disampaikan bahwa uang tersebut dikumpulkan dari jauh-jauh hari untuk membiayai proses kampanye pilkada dia. Gitu. Jadi memang ini terkonfirmasi begitu ya. Jadi keterlibatan atau sokongan dari partai itu minim, kemudian kandidat harus memutar otak untuk mencari berbagai sumber pendanaan, dan pada akhirnya ketika sudah duduk di jabatan publik yang dipikirkan pertama kali bukan soal bagaimana nih saya siap melayani rakyat, tapi justru bagaimana nih saya bisa balik modal.